Perkenalkan, nama saya Aziza Vivi Savitri dari Prodi Sistem Informasi dan saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan membuat tugas AIK 4 dan di sini saya akan membahas biografi ilmuwan muslim yang bernama Al-Biruni, ilmuwan serba bisa dari Muslim. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Nama lengkap Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni, lahir tahun 973 Masehi di Kauris, sekarang jadi Uzbekistan. Wafatnya tahun 1050 Masehi di Ghazni, sekarang Afghanistan. Al-Biruni berasal dari Kauris, juga dieja Kaurims atau Khwarazm, yaitu sebuah wilayah yang kini terletak di Uzbekistan, Asia Tengah. Tentang Kauris pada masa Al-Biruni, Kauris adalah pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Banyak ilmuwan besar lahir dari wilayah ini dan kerajaan lokalnya sangat mendukung kegiatan ilmiah. Masa hidup Al-Biruni hidup di era keemasan peradaban Islam. Ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat dan didukung oleh para khalif serta raja, ia hidup sejaman dengan ilmuwan besar seperti Ibnu Sina dan berada di bawah naungan dinasti Qaunawiyah yang sangat menghargai ilmu. Al-Biruni hidup selama sekitar 77 tahun, yang pada masa itu termasuk sangat panjang. Ia tetap aktif menulis dan meneliti hampir sepanjang hidupnya, bahkan hingga usia tua. Latar belakang pendidikan Al-Biruni sangat istimewa, meskipun ia hidup di masa tanpa sistem pendidikan formal seperti sekarang. Pertama, di sini ada pendidikan awal. Dibesarkan di Kauris, sekarang wilayah Uzbekistan, yang saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam. Ia tumbuh dalam lingkungan ilmiah yang subur, dengan akses ke berbagai buku dan ilmuwan hebat. Yang kedua, guru dan pembimbing. Belajar dari ilmuwan terkenal seperti Abu Nars Mansur, seorang ahli matematika dan astronom yang sangat memengaruhinya. Abu Nas adalah kerabat keluarga kerajaan lokal dan memberi Al-Biruni akses ke karya-karya ilmiah Yunani, India, dan Persia. Yang ketiga, mandiri dan otodidak. Al-Biruni dikenal sangat cinta belajar dan otodidak, menguasai berbagai disiplin ilmu hanya dari bacaan, diskusi, dan observasi langsung. Ia menguasai banyak bahasa Arab, Persia, Sanskerta, Yunani, dan Ibrani, untuk mempelajari ilmu dari berbagai peradaban secara langsung. Yang keempat, perjalanan ilmiahnya. Sempat tinggal dan belajar di berbagai tempat seperti Rai, Jurjan, dan Bukhara, dan India. Selama di India, ia mempelajari teks-teks India kuno langsung dalam bahasa Sanskerta. Hal langka untuk seorang ilmuwan muslim saat itu. Fakta menariknya tentang Al-Biruni: karya terkenalnya, Kitab Al-Hid tentang budaya dan ilmu India, Al-Qanun Al-Mas'udi tentang astronomi dan matematika. Ahli bahasanya, ia menguasai banyak bahasa termasuk Arab, Persia, Sanskerta, Ibrani, dan Yunani. Pendekatan ilmiah, Al-Biruni menggunakan metode observasi dan eksperimentasi jauh sebelum metode ilmiah modern berkembang. Penjelasan bidang keilmuan dan kontribusinya. Yang pertama, astronomi mempelajari benda-benda langit, gerak planet, dan sistem tata surya. Kontribusinya menjelaskan bahwa bumi berputar pada porosnya sebelum Galileo menghitung radius bumi dengan akurasi luar biasa untuk zamannya. Yang kedua, matematika mengembangkan aljabar, geometri, dan trigonometri. Kontribusinya mengembangkan trigonometri bola untuk navigasi dan pemetaan langit.
membuat rumus untuk menghitung jari-jari bumi menggunakan bayangan matahari. Yang ketiga, geografi, ilmu tentang bumi dan penentuan posisi geografis. Kontribusinya menentukan lintang dan bujur lebih akurat menggunakan observasi bintang, menyusun peta berdasarkan pengamatan dan pengukuran langsung, bukan hanya laporan lisan. Filsafat dan teologi, kajian tentang keberagaman, eksistasi, dan kepercayaan. Kontribusinya membahas hubungan antara ilmu dan agama secara kritis dan terbuka, mendorong sikap ilmiah dalam memahami teks-teks agama tanpa mengabaikan logika dan fakta. Dampaknya terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban, menginspirasi generasi ilmuwan sesudahnya baik di dunia Islam maupun Eropa, membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa menjadi jembatan antar peradaban bukan penghalang. Hasil karya ilmiahnya yang monumental serta dampaknya bagi teks. Al-Biruni meninggalkan banyak karya ilmiah yang monumental, tetapi beberapa di antaranya memiliki dampak luar biasa terhadap teks. Utamanya ada kitab Al-Hind atau buku India. Isinya kajian mendalam tentang budaya, agama, dan ilmu pengetahuan dan filsafat India. Metodenya pendekatan ilmiah dan antropologis dengan wawancara serta observasi langsung saat ia tinggal di India. Dampaknya menjadi salah satu studi lintas budaya paling awal dalam sejarah, kontribusi besar dalam antropologi, sosiologi, dan studi perbandingan agama. Yang kedua, ada Al-Qanun Al-Mas'udi, isinya ensiklopedia astronomi dan geografi, termasuk peta bintang, pergerakan planet, dan kalkulasi panjang garis lintang atau bujur. Dampaknya menjadi rujukan utama dalam astronomi selama berabad-abad, memperkuat pemahaman bahwa bumi berbentuk bulat dan berputar. Yang ketiga, Tahdid Nihayat al-Amakin atau penentuan tempat-tempat geografis. Isinya metode ilmiah dalam menentukan posisi geografis menggunakan triangulasi dan trigonometri. Dampaknya membantu kemajuan geografi dan kartografi, menginspirasi pengembangan GPS dan pemetaan modern. Dan yang keempat, kitab Adzadalah fi Al-Tib atau buku farmasi dan obat-obatan. Kesimpulan dampak bagi teks, Al-Biruni menetapkan metode ilmiah murni, observasi, eksperimen, dan analisis data. Ia menggabungkan ilmu dari berbagai budaya dan memperkenalkan secara objektif, menjadikan pelopor dalam interdisipliner ilmu pengetahuan. Karyanya menjadi landasan bagi ilmuwan Eropa selama Renaissance dan masih dikaji hingga kini. Ia dijuluki ilmuwan serba bisa karena keahliannya menyentuh hampir semua cabang ilmu yang dikenal pada zamannya. Bahkan beberapa gagasannya soal rotasi bumi dan pengaruh bulan terhadap pasang surut air laut muncul jauh sebelum dikonfirmasi oleh sains modern. Segitu saja materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.